Kembali lagi bersama saya Arina Miratul Haq. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu tokoh pemikir modern dalam Islam, yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh nama aslinya adalah Muhammad bin Hasan Khairullah. Ia lahir pada tahun 1265 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1849 Masehi di desa Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir. Muhammad Abduh memulai belajar membaca dan menulis di rumahnya sendiri. Kemudian pada usianya yang ke-12, ia telah mampu menghafalkan Al-Quran. Dan pada usia yang ke-13, ia dikirim ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi. Sejarah mengatakan, setelah belajar di Masjid Ahmadi, ia melanjutkan ke perguruan Al-Azhar Mesir. Di sanalah dia berguru kepada Jamaluddin Al-Afghani. Dan dengan gurunya tersebut, ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti matematika, teologi, jurnalistik, dan lain sebagainya. Muhammad Abduh melahirkan berbagai karya dalam bidang tafsir, seperti tafsir Al-Manar, kemudian dalam bidang teologi, fikih, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah trilogi pembaharuan oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Muhammad Abduh menekankan bahwa tujuan pendidikan ada dua. Yang pertama, untuk mendidik akal serta jiwa peserta didik. Dan yang kedua, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Muhammad Abduh mencoba menghilangkan dikotomis pendidikan yang ada dalam masyarakat. Dikotomis itu sendiri adalah paham pada masyarakat yang menganggap bahwa kewajiban belajar hanya pada ilmu-ilmu agama. Muhammad Abduh menganggap dikotomis pendidikan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran masyarakat Islam. Ia berpendapat bahwa kewajiban belajar tidak hanya pada ilmu-ilmu agama, melainkan juga belajar sains modern, seperti sejarah dan agama di Eropa. Dengan demikian, dapat diketahui faktor yang menyebabkan kemajuan negara-negara di sana. Langkah awal yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam bidang ini adalah mencoba mengubah sistem pendidikan yang awalnya adalah dengan sistem menghafalkan, diubah menjadi sistem rasional dan pemahaman. Ia mencoba memasukkan mata kuliah filsafat ke dalam kurikulum Al-Azhar. Ia beranggapan dengan mempelajari filsafat, maka intelektualisme yang padam dalam Islam dapat dinyalakan kembali. Namun, usaha ini terbentur oleh sifat kolotisme oleh masyarakat. Yang kedua adalah dalam bidang politik. Sejarah mencatat bahwa Muhammad Abduh terlibat atau mengambil peran dalam menentang Qaddafi Taufik, serta dalam revolusi Urabi Pasha. Hal inilah yang menyebabkan Muhammad Abduh dibuang ke luar negeri. Kemudian, di luar negeri, bersama dengan gurunya Jamaluddin Al-Afghani, ia mendirikan majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Di sana ia menyusun gerakan Al-Urwah Al-Wusqa atau gerakan kesadaran umat muslim sedunia. Dalam hal ini, Muhammad Abduh berbeda pemikiran dengan gurunya. Al-Afghani berpendapat bahwa pembaharuan umat Islam dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan terhadap negara. Sedangkan Muhammad Abduh berpendapat bahwa pembaharuan negara dapat dilakukan dengan melakukan pembaharuan terhadap umat Islam itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam bidang sosial keagamaan. Muhammad Abduh menganggap bahwa kemunduran umat Islam adalah karena adanya kejumudan atau sifat kejumudan yang ada dalam masyarakat Islam. Tentunya hal ini dalam berbagai bidang. Masyarakat terlalu fanatik terhadap sistem keagamaan yang bersifat tradisional. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang sifatnya baru adalah hal yang ganjil. Dalam hal ini, Muhammad Abduh menuliskan pendapatnya dalam majalah Al-Manar, yang kemudian diteruskan oleh muridnya, yaitu Rasyid Ridho, yang kemudian dipanggil sebagai Tafsir Al-Manar. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia. Sebagai contoh, saya mengambil
saat salah satu tokoh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengadopsi sistem pembelajaran atau pendidikan yang diajarkan oleh Muhammad Abduh dalam mendidik anak-anak TPQ di daerahnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai Muhammad Abduh sebagai salah satu tokoh modernisasi Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.